Sentilan Ketua Satgas COVID-19 kepada Pemprov DKI soal ganjil genap, ditulis oleh Ekhardi di siwar.com. Beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kebijakan Anies atau Pemprov DKI yang bikin geleng kepala. Entah apa yang ada di pikiran mereka saat melontarkan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah kebijakan ganjil genap yang diberlakukan di masa pandemi ini. Mungkin tujuannya supaya warga tidak keluar rumah atau bekerja dari rumah. Tapi kenyataannya berbanding terbalik di lapangan. Malah terjadi kerumunan di transportasi umum. Jumlah penumpang angkutan umum melonjak karena kebijakan ganjil genap tersebut. Pemerintah pusat melalui Ketua Satgas COVID-19, Doni Monardo, meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan itu karena menimbulkan kerumunan yang berpotensi pada penularan virus corona. Doni mengatakan pihaknya sudah menggelar video conference dengan Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah kementerian atau lembaga soal ganjil genap ini. Didapatkan data bahwa setelah adanya kebijakan ganjil genap untuk DKI, terdapat peningkatan untuk transportasi kereta api sebesar 3,5% dari rata-rata sekitar 400.000 penumpang per hari, kata Doni. Meski persentasenya kecil, hal ini jumlah dapat mempengaruhi kerumunan di KRL yang berpotensi memunculkan penyebaran virus. Selain itu juga ada peningkatan jumlah penumpang Transjakarta sebesar 6 hingga 12%. Logikanya begini saja, tidak semua orang bisa bekerja dari rumah, karena itu mau tidak mau harus tetap bekerja. Bagi yang punya kendaraan bisa hindari transportasi umum. Bagi yang terkena ganjil genap, terpaksa pakai transportasi umum entah itu KRL, Transjakarta, atau MRT. Kalau semua orang bisa bekerja dari rumah, pasti tidak akan repot-repot keluar rumah. Lebih enak bekerja di rumah tanpa perlu berjuang, berdesak-desakan di jalan atau di stasiun. Bagi yang keluar untuk bekerja, mereka tidak punya pilihan. Urusan perut mereka juga takut keluar rumah, tapi mau gimana lagi? Bagi yang tidak bekerja pun belum tentu betah di rumah, bosan lalu keluar rumah. Entah besar atau kecil pengaruhnya, tetap saja kebijakan ganjil genap ini berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah penumpang umum dan akan dibarengi dengan besarnya potensi tertular virus corona. Doni juga menyebut mayoritas pasien yang dirawat di Wisma Atlet merupakan pengguna transportasi umum. Data dari pasien yang dirawat di RS Wisma Atlet dari 944 pasien yang dirawat, ternyata komposisi mereka terpapar COVID-19 sekitar 62% adalah pengguna transportasi umum, dan kami sudah mengingatkan kepada Kementerian PANRB dan juga BUMN harus membatasi mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik, kata Doni. Menurut Doni, kebijakan ganjil genap membuat angka pengguna transportasi umum meningkat. Makanya Pemprov DKI diminta untuk evaluasi dan mempertimbangkan kembali. Makanya saya heran kenapa Pemprov DKI bisa membuat kebijakan seperti ini di masa pandemi. Di saat ini jaga jarak sangat penting dan berpengaruh. Semakin kecil penumpukan orang-orang, semakin kecil tingkat penularan. Membuat penumpukan di stasiun transportasi umum bukanlah hal yang bagus, malah blunder. Lihat saja sendiri berapa puluh ribu orang yang naik turun transportasi umum setiap hari. Angkanya sangat besar. Sudah lihat bagaimana Jakarta terus memecah rekor jumlah terinfeksi per hari? Anies harus segera memikirkan solusi yang out of the box tapi efektif. Yang sekarang ini memang out of the box juga, tapi terlihat bodoh. Contohnya, baru-baru ini meresmikan Tugu Peti Mati dengan harapan agar warga takut dan sadar untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Memangnya bisa efektif? Berani jamin deh warga tidak akan kapok sedikit pun. Apalagi takut. Gubernurnya selalu bikin blunder berulang-ulang dan konyol. Dia tidak pernah bisa belajar dari kekonyolan masa lalu. Keras kepala. Kalau begini terus Jakarta bisa berada dalam kondisi yang lebih berbahaya. Biarkan warga melindungi dirinya sendiri sesuai pilihan dan kenyamanan masing-masing. Naik kendaraan pribadi atau umum, Pemprov DKI jangan keras kepala dengan kebijakannya sendiri yang terbukti tidak tepat sasaran dan malah menjadi bumerang yang mematikan. Nanti ujung-ujungnya kewalahan dan lepas tangan lalu minta bantuan pusat. Bingung deh lihat Anies, kebijakannya ngawur dan tidak tepat sasaran. Kapan selesai wabah kalau begini? Kebijakan yang dikeluarkan seolah kayak lelucon yang garing. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Dai.